Oke guys, balik lagi di YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Hari ini kedatangan narasumber, narahubung, dosen akademisi ya. Siap. Akademisi, kemudian lawyer apa nih? Lawyer anyar, Lawyer baru lah. lawyer baru, lawyer nasional ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Karena waktu kemarin sebelum saya pengen collab bareng beliau, yang memang juga adalah kawan saya berjuang pada saat itu, saya gua ngeliat beliau ini waktu itu ngebahas perkara pilkada Tangsel ya. Yap. Artinya udah lawyer nasional lah. Sambil kita lepas aja bro. Oke, siap. Udah vaksin dan antigen. Vaksin flu burung. Kawan berjuang saya pada saat itu, pada saat kita berjuang bareng di kampus, ketua saya juga di salah satu organisasi terdahulu, dan ternyata beliau berkarir jauh lebih hebat daripada saya. Sempat melanjutkan studi di S2 kampus ternama. Oh, disebutin UI, mau sombong itu mah. Kampus UI, dan akhirnya memutuskan jadi lawyer, kemudian jadi dosen di salah satu kampus yang ada di Kota Serang ya. Langsung aja, biar gak panjang lebar, kita ajak ngobrol kawan Songga Aurora Abadi. Gimana kabarnya bro? Sehat. Jadi kawan Jeffrey ini juga udah lama saya nggak ketemu, makanya dapat momen seperti ini saya senang lah gitu. Dapat Makanya- ajakan ya? Iya, dulu itu kalau udah zaman kuliah setiap malam lah kita ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Makanya Jeffrey ini salah satu kawan saya yang dulu selalu jadi rival tapi jadi kawan juga. Karena kita sering banget beda pendapat. Beda pendapat. Di organisasi. Ya mantap lah. Sibuk apa sekarang bro? Lebih banyaknya lawyer apa dosennya? Karena kan posisinya kemarin gue apresiasi nih ngelihat, emang gak gue komen ya waktu dia update status soal perkara pilkada Tangsel, gak gue komen, tapi gue memandangnya sebuah hal positif karena posisinya, wih hebat nih nanganin pilkada Tangsel, walaupun memang percuma ya sebenarnya, karena udah pasti yang menang yang itu. Iya. Gimana? Kalau saya sih aktivitas sekarang kebetulan memang di Jakarta. Jakarta karena saya jadi advokat di salah satu kantor law firm di sana. Tapi juga sambil dan aktivitas untuk mengajar di salah satu kampus di sana. Ya gitu lah. Selama hampir 1 tahun ini saya udah lama banget nggak ke Serang karena pandemi juga, jadi ngajarnya masih dari kayak gitu. Tapi waktu jadi lawyer dari nggak? Kalau di advokat kan nggak bisa maksimal kalau kita cuma daring aja, makanya ada beberapa hal yang akhirnya kita diwajibkan untuk selalu datang ke kantor, walaupun sempat pandeminya gede banget di Jakarta harus WFH, tapi karena harus ke pengadilan, harus kemana-mana segala macam, ya kita harus masuk lah. Karena memang saya tertarik dengan kenapa seseorang yang memang beres dari pendidikannya, studinya di Fakultas Hukum, lebih banyak jadi advokat ya. Iya. Jadi seorang lawyer, bahasa kerennya, kenapa harus memutuskan jadi lawyer advokat, enggak jadi hal lain? Misalkan jadi notaris gitu. Jadi karena sebenarnya gini, Jeffrey, awalnya sih saya itu jujur punya keinginan besarnya cenderung lebih ke pengajar.
Cuman setelah saya melalui fase-fase setelah studi, ternyata ada beberapa praktik-praktik yang nggak bisa dilakukan oleh dosen, yang membuat saya akhirnya merasa, oh ya udahlah, saya harus studi PKPA, saya harus pendidikan advokat, jadi bisa langsung memahami gitu tuh gimana aplikasi dari pelajaran yang saya pelajarin selama hampir 4 tahun di kampus gitu. Jadi prakteknya ya profesinya banyak, ada hakim, jaksa, legal perusahaan, notaris dan lain-lain. Cuman kalau pengacara itu dia lebih cenderung harus tahu semua gitu, dari mulai urusan pribadi seseorang sampai urusan publik negara, ya pengacara harus tahu. Beda dengan kayak misalkan jaksa, ya dia cuma cenderung ya untuk masalah pidana aja, nuntut dan lain-lain. Gitu sih. Kalau hakim mungkin potongan saya belum nyampe ya. Makanya dia jadi pengacara. Sebenarnya bukan nggak nyampe kali, lebih mahal biaya jadi hakim. Bisa. Betul. Soalnya jadi advokat aja udah mahal ya. Lumayan pendidikannya. Bro Songga ini advokat Ferrari. Banyak organisasi ya bang. Apa advokat yang memang notabene tetap ya, kita di garis pada saat itu saya dan Songga adalah orang yang berjuang lah. Taruhlah kita berjuang untuk masyarakat, untuk mahasiswa yang untuk kita cerdaskan. Apa tetap di garis cita-cita terdahulu, apa memang sekarang udah terkonsep advokat Ferrari tadi? Enggak. Seperti apa? Kalau maksudnya Ferrari itu kan organisasi advokat ya, karena kan ada banyak Ferrari, ada KPI, ada DPR, sekarang baru di Pradi tadi kalau saya. Cuman hari ini memang setelah saya udah jadi mahasiswa, kita akhirnya harus tahu sama realitas yang ada. Kalau peran kita yang dulu di mahasiswa itu seperti apa, sekarang kita punya tugas dan perannya masing-masing sih, lebih tepatnya ke sana. Karena buat saya berjuang itu di mana aja. Sudah mesti itu hari ini waktu kita mahasiswa kita masih bisa fleksibel, punya mobilitas yang tinggi, kita bisa kemana aja. Cuman karena masalah pokok yang harus kita hadapi adalah kita harus terus melanjutkan kehidupan lah. Gitu. Makanya dengan profesi saya hari ini, saya harap profesi itu bisa jadi jembatan penghubung untuk menjalankan prinsip dan ide-ide yang pernah saya yakini sejak saya mahasiswa. Jadi kalau ditanya garis keyakinannya itu seperti apa, kalau saya sih mengartikannya sebagai alat perjuangan di tempat lain yang mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi intinya sama, berjuang untuk rakyat ya. Harus, itu udah jadi keyakinan gitu yang nggak pernah bisa dirubah. Tapi pernah nanganin kasus yang memang kan ada ya cita-cita Peradi kalau nggak salah untuk membantu mereka-mereka yang nggak punya kos uang lebih untuk dibantu secara hukum. Kan ada tuh, ada tuh cuma-cuma. Nah, itu untuk itu ada. Ada. Pernah dilakukan nggak? Ya jadi sebenarnya organisasi advokat ini kan Peradi ini kan cuma menampung para advokat-advokat yang akhirnya berafiliasi dengan organisasi tersebut. Cuman kalau untuk menanyakan terkait Peradi bergerak di bidang sana, enggak, dari Bro Songganya sendiri. Bro Songganya sendiri udah pernah nanganin kasus yang memang ini bicara langsung ke rakyat-rakyat kecil yang membutuhkan bantuan Bro Songga apa enggak? Makanya tadi kalau ditanya soal Peradinya, mungkin nanyanya ke ketua Peradi gitu. Tapi kalau untuk saya sebagai pribadi advokat, di Undang-Undang 18 2003 kan terkait advokat udah diamanatin tuh ada bantuan hukum cuma-cuma yang harus diberikan oleh advokat, wajib gitu. Dan saya juga sebelum saya ada di kantor sekarang pernah ikut gitu, belajar sama kawan-kawan senior-senior saya di Banten ini, yaitu LBH Rakyat Banten. Nah di LBH Rakyat Banten itu saya belajar banyak lah bagaimana membantu para masyarakat yang hari ini sulit mengakses hukum, sulit mendapatkan bantuan hukum. Nah di LBH itulah tempatnya untuk membantu mereka semua. Jadi saya pernah di Kalodran ada persoalan tanah, terus juga saya pernah bantu masyarakat
Taniang, ya ikut membantu lah dan sekaligus belajar ke senior-senior yang udah mengajari saya, dan kawan-kawan saya sampai hari ini masih konsisten lah di LBH. Dan untuk di kantor hukum saya, mungkin harus saya katakan ke Jeffrey, karena kantor hukum profesional, jadi kliennya itu luas. Jadi nggak cuma masyarakat yang kurang mampu, tapi masyarakat-masyarakat yang masalah dari mulai privat sampai masalah perusahaan, korporasi, ya kita harus tetap tanganin. Karena kan nggak bisa pilih-pilih. Gitu. Lebih banyak kasus apa? Kasus rakyat kecil apa memang kasus-kasus korporasi yang memang gede? Kalau yang memang punya duit? Sekarang, kalau sekarang memang saya dihadapkan pada situasi untuk menangani adanya perselisihan hukum antara perusahaan dengan perusahaan. Saya lagi tangani itu juga. Terus juga kemarin tadi yang disampaikan Jeffrey udah ngomongin pilkada. Saya sempat pas momen pilkada kemarin, Walaupun kalah. saya wakili KPU menang, bukan wakili pihak pemohon. Oh, saya kira. Saya wakili KPU waktu itu. Oh, gitu. Terus juga Berarti mewakili KPU, mewakili pemenang dong. betul sekali. Yang dianggap bagi pemohon adanya indikasi Kecurangan. TSM, dugaan pelanggaran TSM dan lain sebagainya. Terus juga Betul, ditangani. sistematis dan masif ya. Betul. Terus juga pidana saya tangani belakangan ini. Ya mungkin memang harus diakui kebanyakan mereka yang bisa mengakses hukum lah, bukan masyarakat yang kurang mampu. Karena memang setahu saya ada anggaran ya sebesar 8 juta untuk mereka-mereka yang nggak mampu, ada anggaran kalau nggak salah. Iya nggak sih? Maksudnya gimana? Anggaran. Dikasih anggaran dari negara untuk ngebantu si yang nggak mampu ini. Untuk organisasinya. Oh, bukan Bukan LBH-nya buat apa? masyarakatnya. Iya buat LBH. Bagi yang sudah terdaftar di Kemenkumham, ya contohlah kita ambil LBH Jakarta, dia kan sudah terdaftar dengan Kemenkumham. Mereka sudah punya badan hukum, terus sudah mendaftarkan diri. Nah mereka dapat anggaran karena memang diatur bahwa setiap OBH, organisasi bantuan hukum LBH, itu mendapatkan bantuan dari negara. Nah LBH RB setahu saya sudah didaftarkan ke Kemenkumham. Cuman memang ada syarat dan prasyarat. Dia ada kategori A, B, C dan lain-lain. Jadi LBH-nya kalau cuma nanganin satu kasus dalam 1 tahun nggak bakal dapat bantuan dari negara. Oh, seminimal dapat berapa kasus? Saya lupa persis detailnya, tapi setahu saya dia dalam 1 tahun itu harus ada berapa perkara gitu. Yang jelas lebih dari 5-an kalau nggak salah. Perdata, pidana. Cuman kalau Bro Songga spesifiknya kemana? Perdata, pidana, apa hukum tata negara, atau gimana? Ya Semua kan sekarang. sebenarnya sih kalau dari bidang yang saya tekuni, saya prefer ke hukum tata negara, hukum kenegaraan. Jadi terkait perselisihan di MK, PT UN, dan lain-lain lah yang berkaitan dengan HTM. Cuma karena kita udah jadi advokat, kita dituntut untuk tahu banyak lah, harus pidana memahami, menguasai, perdata juga. Cuman saya concern lah untuk masalah kenegaraan. Kan ada juga nih advokat yang memang kasusnya ini salah, tapi tetap harus dibela. Itu pernah ngalamin nggak? Seringkali ya itu juga jadi stereotip yang terjadi di masyarakat hari ini ya. Ngapain jadi pengacara, orang yang udah salah masih jadi bela. Kan itu yang selalu jadi kalimat yang keluar dari masyarakat. Peran advokat di sini itu sebenarnya gini, Jeff. Peran advokat di sini itu memastikan hak-hak bagi orang yang dianggap bersalah ataupun tidak itu dijamin oleh undang-undang. Nah, advokat berperan untuk hal itu. Jadi gimana caranya, kita kan negara hukum, kita patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, hukum yang berlaku dan lain-lain. Akhirnya kalau misalkan ada klien yang datang ke kita dan menceritakan bagaimana cerita kronologis yang terjadi, ya kita memastikan hak dia itu bisa terpenuhi, even dia bersalah ataupun dia tidak bersalah. Gitu. Karena banyak sekali kan, ada yang misalkan kasus salah tangkap atau ternyata ada yang tidak fair antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan lawannya. Nah itu kita memastikan agar si pihak yang konsultasi ke kita dengan yang dilawan, kalau di perdata,
semuanya bisa terpenuhi hukum dan keadilannya. Gitu aja sih kurangnya. Waktu masalah di Kalodan masalah apa? Waktu yang dibela itu. Jadi ceritanya itu ada masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana, menggarap lahan di sana, mereka bertani dan mereka juga memiliki bukti-bukti sertifikat lah. Gitu. Walaupun itu ada yang macam-macam, ada yang SHM, ada yang GIRI dan lain sebagainya. Tapi memang datang kabar gitu, korporasi dari salah satu perusahaan punya proyek master plan untuk membangun komplek, membangun real estate lah begitu. Dan akhirnya ada dugaan adanya sertifikat ganda, pemalsuan. ada duplikat sertifikat ganda. Pemalsuan sama duplikat beda ya? Beda. Jadi kita punya sertifikat, kita punya bukti kepemilikan, perusahaan juga punya. Nah, itu berarti gimana? Nah, itu yang harus kita cross check dan kita pastikan kepada tentunya lurah, kepala desa, karena warga dan lain sebagainya, data-data riwayat desa itu kan semuanya dicatat di situ. Terus kita harus cek juga ke BPN dan lain-lain lah. Itu yang kita akhirnya coba perjuangkan, kita coba bantu gitu kepada masyarakat-masyarakat di sana. Karena masalah dia adalah hingga hari ini SPPT dia itu bukan atas nama dia. Yang si warga apa Warga. si korporasi? Warga. Jadi atas nama korporasi. Oh. Gitu. Makanya kok bisa begini gitu. Makanya kita coba advokasi, kita coba buka. Dan alhamdulillah lah berkat kerja teman-teman sampai hari ini yang konsisten, SPPT itu udah berubah namanya. Jangan lupa like dan komen, subscribe. Menang berarti. Jadi atas nama masyarakat. Menang. Bagaimana? Menang untuk sementara karena Banding. ancaman bukan. Ini belum masuk proses litigasi di Oh, belum pengadilan. masuk pengadilan. Kita masih non litigasi laporannya. Jadi kita audiensi dengan BPN, kita audiensi dengan pihak DPPKD Kota Serang, kita audiensi dengan lurah, dan segitu-gitulah surat menyurat. Dan hari ini memang kita menang sementara, cuman ancaman terhadap adanya perampasan tanah itu masih eksis, masih tetap bakal ada karena perusahaan tidak mungkin akan diam begitu aja gitu, terkait masalah hal ini. Karena ini kan master plan belum dibangun, Belum. akan Tapi udah pasti dibangun. akan meruncing ketika mungkin investor punya modal atau apa, kita nggak tahu. Jadi akan masuk ke ranah pengadilan ketika memang ini benar-benar akan dibangun. Ketika kita harus mempertahankan hak kita, kalau memang harus ke pengadilan, pengadilan. Tapi gimana caranya bisa ke pengadilan kalau nanti ujung-ujungnya korporasi ini udah membangun itu? Ada cara-cara litigasi dan non litigasi ya. Makanya di cara LBH dengan kantor hukum profesional itu agak sedikit berbeda. Kalau di LBH itu punya dua cara gitu. Caranya baik itu secara kita melakukan cara litigasi atau non litigasi. Non litigasi itu kan sama kita seperti organisasi mahasiswa lah. Kita mobilisasi, kita advokasi, kita mainkan media dan lain-lain lah gitu. Pasti gimana caranya masyarakat menolak karena itu tanah dia gitu. Cuman cara yang kita lakukan selain itu, kalau memang terjadi skenario tersebut, ya kita punya banyak opsi. Kita bisa gugat, kita bisa laporkan ke pihak yang berwenang seperti itu. Berarti jatuhnya perusahaan itu bukan beli sama masyarakat yang ada di situ ya? Diduga ada oknum-oknum pada tahun dulu gitu. Jadi ini memang warisan sejarah sejak Bukan wakaf ya? Beda ya? awal-awal. Bukan, maksudnya persoalan ini nih warisan adanya oligarki, adanya tuan-tuan tanah, adanya ya banyak mereka debt kolektor yang kayak akhirnya gimana ya bisa saya bilang, dia menjual tanah tanpa sepengetahuan para pihaknya gitu. Ada oknum-oknum di kelurahan, pihak-pihak yang ikut campur gitu masalah ini, nggak bisa dipungkiri soal itu. Jadi ketika kita mau cek orangnya udah meninggal. Susah ya?
tentunya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kekelurahannya, institusinya. Gitu. Siapa yang ngejual tanpa sepengetahuan warga, gitu. Beda-beda sih kasusnya. Berarti nggak menutup kemungkinan ini akan naik banding akan masuk ke Pengadilan. ranah pengadilan ya. Akhirnya bisa dimenangkan sama korporasi. Hakim yang menentukan. Hakim yang menentukan. Kirain advokat yang menentukan. Terus terkait kalau kasus-kasus buruh udah pernah nangani? Sejauh ini kalau buruh saya pribadi belum, gitu. Saya belum menangani di LBH. Tapi kalau di kantor hukum saya sudah. Tapi penyelesaiannya masih di taraf tripartit. Yang kayak gimana tuh? Apa? Jadi sebelum kita masuk ke PHI, Pengadilan Hukum Industrial, kita bisa selesaikan antara si pekerja dengan perusahaan, gitu. Masalahnya kan sengketanya buruh ini adalah biasanya ini masalah PHK, masalah Musyawarah lah berarti. dan lain-lain. Nah, penyelesaiannya kalau bipatrit itu antara kita dengan perusahaan, atau tripartit kita melibatkan pemerintah sebagai pihak ketiga. Dan saya pernah menangani persoalan masalah perusahaan kerja yang tidak didapatkan pesangon sesuai dengan amanat undang-undang ketenagakerjaan. Nah, kita coba mediasi dengan pihak perusahaan dan alhamdulillah tuh Itu waktu perkara di kantor hukum sekarang. kantor hukum perkara. Kalau di LBH saya belum. Oh ini kantor hukum pertama ya? Iya, Sebagai saya baru advokat. 1 tahun, Oh, belum. baru 1 tahun. baru 1 tahun. Berarti peradinya peradi Jakarta. Kantor hukum sama pradi. Kalau pradi itu organisasi advokat. Iya, dulu lulus PKPA dan peradinya di sini. Enggak, saya tes di Jakarta di apa namanya Depok. Depok. Terus saya upah di Depok ujiannya. Saya dilantik di Pengadilan Tinggi Bandung karena domisili saya Jawa Barat. Bogor ya. Hmm. Oh berarti bukan kota Serang ya, bukan Banten ya. Jadi tergantung domisili. Ya, tanya apa lagi? Asik gak jadi advokat tuh? Ya, Karena kan ada juga yang memang advokat itu yang penting klien gue menang walaupun gue tahu dia salah. Ada kan ada hati nurani yang terbentur di sini. Yang gue tahu kan dulu Songka adalah sosok yang memang idealis. Dulu memang orang yang berjuang ini salah, ini harus ini. Nah, itu kan sekarang berlaku nggak berlaku seperti jadi advokat. Karena hari ini kan hukum terpolitisasi atau hukum dipolitisasi kan ada juga. persepsi itu selalu akan ada bagi setiap orang terhadap advokat. Pasti dia akan berusaha dengan berbagai macam cara gitu untuk memenangkan perkaranya. Tapi buat saya diajarkan sama senior-senior saya dengan rekan-rekan saya sama kawan-kawan saya bahwa tugas advokat itu bukan akhirnya berusaha dengan segala cara memenangkan dengan cara-cara quote on quote menyalahgunakan hukum yang ada gitu. Tapi kita berusaha memenangkan perkara kita gitu. Karena kita tahu gitu, ada penyalahgunaan hukum yang terjadi, ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, maka kita berusaha bagaimana caranya memenangkan itu. Bukan memenangkan karena akan ada bonus ketika memenangkan hukum. Setiap kita berprestasi, maka reward itu akan datang. Jadi buat saya kayak ya bonus dan lain-lain berkah aja lah. Karena gini guys, banyak banget orang mahasiswa kan di fakultas hukum tujuannya berkuliah di fakultas hukum ingin keren-kerenan ketika dia lulus. Ingin nyari uang ketika dia jadi pengacara. Gimana caranya gue menangin kasus, gue dapat duit. Nah itu menurut Bro Songga seperti itu kan Bro Songga apa enggak? Biasanya pemikiran seperti itu berangkat dari jalan pintas atau sesuatu yang pragmatis. Karena kalau tidak dibentuk dan ditempa melalui proses, biasanya orang-orang yang punya pilihan seperti itu akan berorientasi terhadap hasil aja gitu. Tapi kalau dia ditempa dan dibentuk dengan melalui proses seperti misalkan dia tahu dulu gitu bagaimana rasanya, kan ada kewajiban Bapak Diki untuk kayak dia menangani perkara sebagai asisten di Asisten
sempat ada ya? Yes. Itu kan nggak dapat duit. Oh, situ nggak dapet duit. Enggak, Capeknya maksudnya doang ya? istilahnya ya kita jadi orang magang lah gitu. Berarti magang nggak digaji? Ya tergantung kebijakan yang bawanya dong. Oh gitu. Jadi kalau dia melalui proses itu, otomatis sih dia akan menghargai setiap proses yang dia lalui. Lalu dia tahu gitu tuh kapan harus maju, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus mendapatkan hasil, kapan dia harus nahan. Sejauh ini Bro Songga sendiri waktu menyelesaikan kasus pernah kalah nggak? Saya yang saya tangani sendiri, saya pernah tangani kasus perdata dan soal utang piutang kontestasi. Itu menang. Pernah saya juga menangani di Surabaya, itu menang. Surabaya baru kemarin ya, update statusnya. Yes. Itu kasus apa yang di Surabaya? Minyak. Oh, minyak. Berarti yang dirawat orang hebat tuh. Ya, kan? Kok bisa menang? Ya, karena memang ada hak-hak hukum yang dilanggar. Oh, gitu. Tersebut Bapak Jeffrey. Oh gitu. Kirain menangnya karena kan yang dilawan korporasi hebat ya, korporasi besar. Pengusaha ini. Oh, pengusaha. Ternyata orang lebih banyak duit menang. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Konsepnya gimana? Karena ya dia sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Kan ada klausul kontrak di situ. Tapi kalau pengalaman kalah saya pernah lah kalah. Waktu di Jakarta Selatan itu kalah. Kasus Perdata biasa, perceraian. enggak PMH. Apa itu? Perbuatan melawan hukum. Jadi gugatan perdata itu ada PMH, ada wan prestasi. Wan Kalau prestasi perbuatan itu melawan hukumnya apa? ya kita membela klien kita, yang mana klien kita ini sebagai notaris, yang kasusnya nggak perlu saya jelaskan lah seperti apa istilahnya. Jadi ada akta yang ditandatangani oleh notaris yang dianggap menurut yang menggugat itu telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai notaris. Tapi kita sebenarnya bukan tergugat satu gitu, kita tergugat 3. Dan akhirnya putusannya di pengadilan negeri itu kalah. Cuma memang masih proses banding dan lain-lain. Oh, berarti masih banding nih hari ini. Berarti masih bisa menang loh. Ya peluang itu selalu ada. Peluang itu selalu ada. Sampai PK. Sampai peninjauan kembali ya. Menarik. Hukum itu sekarang terpolitisasi apa dipolitisasi hukum? Karena kan udah banyak nih sekarang. Kalau Karena pada undang-undang itu kan dibuat berdasarkan aturan Menhub. Yes. Tapi kan diketok palu di Dewan sana berdasarkan politik. yes, Itu gimana? kalau saya melihat kita pakai pandangan hukum secara normatif. Hukum itu akhirnya adalah satu entitas, satu norma yang lahir tanpa ada intervensi atau campur tangan dari politik. Dia lahir secara murni, sebagaimana teorinya Hans Kelsen. Tapi di hukum kan Tapi- diketok palunya di Dewan. Makanya, Politik. saya bilang. Tapi saya tidak sepenuhnya menganut prinsip Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu berdiri sendiri, hukum itu Di atas segala murni, galanya. segala macam, bahwa dalam satu negara nation ada politik yang selalu berkaitan dengan hukum, bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir oleh pemangku kebijakan itu melahirkan norma, melahirkan hukum. Karena itu hukum tidak berdiri sendiri, dia perlu meminjam ilmu pengetahuan lain, yaitu ilmu politik, ilmu Sosial. pemerintahan, sosial dan lain sebagainya. Ada juga sosiologi hukum, bahwa hukum itu hidup di tengah masyarakat, hukum lahir karena masyarakat dan lain-lain. Nah, fenomena hari ini saya melihat bahwa sebetulnya hukum itu harusnya hadir sebagai supremasi lah, penegakan hukum yang bisa menjaga ketertiban, kemanfaatan, keadilan dan lain-lain. Cuman hari ini political will dari pemangku kebijakan
yang akhirnya ingin menempatkan hukum ini sebagai panglima, atau dia menempatkan hukum hanya Untuk sebagai dipolitisasi. bancakan saja gitu loh, hanya sebagai alat bagi kepentingan penguasa saja. Itu yang berbeda gitu, karena bagaimanapun hukum itu lahir karena satu kebijakan, satu politik. Berarti membenarkan hukum terpolitisasi. Hukum bisa dipolitisasi oleh siapapun yang berkuasa. Gitu. Dan itu terjadi ya. Nah itu kompleks, Jeffrey. Gimana tuh? Karena lagi-lagi kita harus pahami bahwa sebenarnya hukum itu cuma alat. Dia alat untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga ketertiban dan lain-lain. Nah, ketika sistem politik yang hari ini hadir tidak bisa merepresentasikan apa yang menjadi kehendak rakyat, maka hukum yang diciptakan pun tidak akan mewakili keinginan masyarakat. Tidak menghendaki rasa keadilannya masyarakat. Jadi jatuhnya politik yang dibangun oleh pemerintah hari ini, rezim hari ini, negara hari ini bukan berorientasi terhadap hukum yang memberikan kepastian, memberikan keadilan dan kemanfaatan, tapi justru malah mempolitisasi untuk akhirnya kepentingan menguntungkan kepentingan penguasa. Gitu. nggak sepakat tuh. Saya pribadi tidak sepakat. Tapi kan terjadi realistisnya. Ya betul. Realitanya hari ini hukum terpolitisasi. Hukum dibenarkan terpolitisasi. Betul. Sejauh jadi advokat, lebih nyaman jadi advokat apa akademisi? Terus enggak? Tanya berat nih. Kalau saya ditanya seperti itu, biasanya saya selalu ngeles terus kalau ditanya. Tapi ya karena saya bingung untuk menjawabnya dan pertanyaan itu biasanya menjebak. Tapi menjebak saya sendiri. Oh gitu. Tapi kalau ditanya sama Bapak Jeffrey, ya saya jujur lah. Karena yang ada duitnya kan advokat dong. Tapi kalau saya ditanya lebih senang jadi apa, saya lebih senang jadi akademisi. Kenapa? Karena bagi saya akademisi itu adalah satu pengabdian untuk keabadian. Keabadian. Pengabdian saya yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang, yang nggak pernah lupa sebenarnya sama hal itu. Cuman memang ya begitulah, jadi hidup itu nggak mudah. Tapi ini munafik, naif. Ini pertanyaan tadi sebenarnya. Karena kan apapun alasannya, kita yang sudah belajar S1 berpuluh-puluh juta, Yes. kemudian waktu di UI berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? Oh nggak lebih ya? Nah, Enggak. aman, saya lulus tepat waktu. Kirain agak lama. S1 yang saya lebih. Oh lama ya. Itu kan banyak tuh. Memilih untuk S2 kan bukan semata-mata sebenarnya ingin jadi akademisi, apa ingin jadi advokat pada saat itu. Jujur banyak yang saya ceritakan dulu waktu saya belum kuliah S2. Saya pengen S2 itu karena saya pengen jadi pengajar. Saya senang banget ngajar, saya senang banget cerita sama orang, saya senang banget diskusi sama orang, senang transfer knowledge gitu. Tapi realita hari ini gitu, Bapak Jeffrey, gitu, keadaannya Kebutuhan bahwa duit. keadaan dosen itu tidak memungkinkan untuk menjadi konsisten terus menerus gitu. Tapi kan ada dosen yang PNS. Itu yang sedang diperjuangkan oleh banyak orang yang pengen jadi dosen, termasuk saya. Bapak Songka memperjuangkan itu. Ya kalau ada kesempatan, diberikan kesempatan, saya akan coba. Oh PNS lagi dibuka nggak dosen? Wah, informasi bagus itu. Iya. Berarti kalau gaji mah lebih banyak jadi advokat ya daripada jadi dosen. Jauh lah, ya, Pak. jutaan ya. Jauh lah. Jauh. Karena dosen itu sebenarnya pengabdian aja. Buat kayak kita benar-benar, ya dulu kita berorganisasi bareng lah, dan kita punya cita-cita di tagline organisasi kita kan itu untuk apa? Ada tulisannya. Ya itulah yang pengen saya amalkan sebenarnya. Walaupun gajinya kecil. Begitu, karena kalau jadi dosen udah nggak ngincar gaji sih. Oh gitu ya.
Inter PNS sih. Kalau PNS mungkin beda lagi kan gitu. Terjamin. Waktu S2 ngambil apa? Ini ya. Sesuai dengan bidang saya di S1, hukum kenegaraan HTM. Oh, sama ya. Itu hoki kan waktu di UI. Ada blast juga sih, ya berkah juga. Cuman prosesnya panjang Pak. Saya sebelum S2 itu saya sadar saya punya kelemahan di bahasa Inggris. Saya berangkat ke Pare Pak. Ke Pare sekitar 4 bulanan karena ada tes bahasa Inggris di UI. Jadi saya harus tes, lalu melalui tes psikotes dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya dapat kabar untuk lolos. Saya dikasih kesempatan untuk ketemu sama Karena kan jatuhnya dulu, bukan dulu ya, dari pengalaman kita ngobrol segala macam, masuk UI jatuhnya hoki ya. Kalau bisa dipresentasikan, Karena kan kita nggak ada obrolan dulu, lu mau masuk UI apa segala macam, apa pernah ada? pernah ada, Pernah saya ada. pengen. Mungkin saya juga punya pesimistis lah dulu. Wah kalau nggak masuk UI, udahlah masuk ke kampus yang lain aja, yang nggak terlalu susah. Cuman karena saya coba dulu lah, karena Gengsinya kan tinggi. nggak pernah tahu kalau nggak nyoba, gitu. Makanya saya coba. Ya 10% lah hoki itu. Oke. 90% harus menjadi ikhtiar. Oh, nawa itu. Nah itu Nawa itu. yakin usaha sampai. Oh, waduh, ke situ. Itu kan tagline yang bagus. Jargon bagus. Niat bikin LBH sendiri nggak? Bapak bisa nggak? Wah tentulah pasti. Cuman belum ya. Belum. Saya harus banyak belajar dulu. Belajar apa emang bikin LBH? Ya banyak lah yang harus dikerjakan, proses. Karena kalau kita kan masih anak baru dalam dunia lawyer, jadi banyak yang belum kita ketahui, cara-cara bagaimana menangani klien yang baik, lalu bagaimana cara beracara yang baik, cara menghadapi dengan jaksa, hakim, polisi, Kepolisian. kayak gitu-gitulah. Dan saya merasa masih belum cukup, jadi harus belajar dulu sampai nanti akhirnya kelak saya udah merasa matang, udah merasa siap. Saya juga punya cita-cita lah untuk buka kantor atau buka LBH. Oh, kantor hukum sendiri. Kantor hukum. Karena beda ya, kantor hukum dengan kantor LBH kan beda ya. Kalau kita pengen bikin yayasan Bapak Jepri, Oh, kan yayasan dulu kita apa? punya mimpi. Oh iya benar. Iya. Jadi yayasan besar ini bisa menaungi banyak hal. Oh gitu. Bangun sekolah, bangun kantor hukum, bangun LBH, bangun organisasi, semuanya kita bikin. Karena kan cita-cita besar itu butuh modal besar juga. Iya betul. Sebenarnya lebih ke arah modal besar. Benar. Tanpa modal ya nggak bisa apa-apa. Benar. Apapun alasannya. Kita punya jaringan, kita punya resource, Basis masa. kualitasnya punya, misalkan kita udah cukup, modalnya nggak bisa. Karena kan yayasan juga butuh kepastian hukum yang jelas kan. Makanya saya nunggu Bapak Jeremy sebagai investor yang sangat menjanjikan di kemudian hari. Emang pernah kita bukan rapat sih, kita pernah ngobrol bareng-bareng lah ya. Kita bersama kurang lebih ada sekitar 7-10 orang waktu itu. Terus saya kongkan, kamu kalau nonton, Harus nonton. Jadi memang pada saat tahun berapa lupa. beberapa tahun lah, 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Kafenya juga kecil gitu. Iya, benar. Kita punya cita-cita yang memang tadi dibilang yayasan. Cuman kan kita nggak menampik ya. Kita belum siap pada saat itu. Mungkin setelah ini 3 atau 4 tahun lagi kita siap. Amin. Oke, lagi belajar semuanya. Lagi belajar ya. Bapak Jepri sekarang dengan bisnisnya, dengan bidangnya, dengan passionnya, Sekong Kadut yang lagi ada di mana, kawan-kawan kita lah yang lainnya. Kita nggak akan menutup kemungkinan bahwa kita akan balik lagi dan bersatu lagi mungkin ya. Iya. Membangun yayasan ini. Tidak kecil kemungkinan. Karena posisinya ya membangun yayasan kan jatuhnya ya, gue lihat ya kan posisinya kita bergerak dulu masing-masing, nggak pada akhirnya di satu momen, di satu waktu kita bisa berkumpul bareng. Ya. Oh, itu cita-citanya nggak hilang ya? Nggak Saya hilang. emang nggak kepikiran ke sana guys.
Saya nggak pernah lupa sama Karena waktu ngerapatinnya itu di kafe sini. nggak jauh dari Untirta. Gue nggak ngebahas ke sana, Som. Aduh. Kelak itu bakal jadi mimpi bareng-bareng yang bisa Gua kira- diwujudkan. Gue kira mimpi itu udah nggak ada. Wah, selalu ada lah. Selalu ada ya. Karena gimana pun juga susah bukan susah ya. Kalau dengan orang baru itu misinya tuh beda. Gitu ya. Beda, impiannya tuh beda gitu. Tapi kalau sama orang yang udah kenal kita luar dalam, istilahnya kita udah mandi bareng, tidur bareng, ya kalau kita ada beda pendapat tuh udah sama-sama tahu karakternya masing-masing gitu. Jadi ya lu punya mimpi apa, gue punya mimpi apa, kawan-kawan yang lain punya mimpi apa, kita bisa satukan gitu. Gitu targetnya. Ya sebenarnya sama sih, itu impiannya kayak dulu, ya kita bisa akhirnya tangan kita akhirnya bisa lebih kokoh untuk menjamah dan menjembatani tujuan mulia kita. Itu aja. Saya mah kaget, kirain udah lupa sama mimpi itu, guys. Karena mimpi itu kan beratnya itu tadi modal, apapun alasannya nggak akan jalan. Ternyata masih ada ya. Nanti sama Kadut, sama Erik, sama Bowo, Iya, sama Stephen yang kemarin baru nikah. Iya. Udah nikah? Udah kemarin. Tunangan? Iya. Belum nikah. Besok dia berangkat ke Medan. Iya, saya udah ucapin selamat. Lekku. Kamu ngeduluin saya kamu. Padahal pacaran lebih lama dia. Gonta gantinya. Off the record lah itu. Off the record. Tapi sekarang pacarnya juga sama lawyer. Enggak, kalau dia di legal perusahaan. Oh, Legal perusahaan. Jadi lebih kayak untuk sekupnya perusahaan. oh itu ngapain? Ngebuat undang-undangnya? Ya dia kan review kontrak. Oh, gitu. Terus menangani persoalan-persoalan hukumnya perusahaan lah. Berarti bisa jadi lawan nanti kalau misalkan terjadi masalah di kelas Itu kan. Akan ada peluang itu pasti selalu ada. Tapi nikahnya bakal sama dia? Hah? Nikahnya bakal sama dia nggak? Pasti dong. Ya nggak apa-apa, kita jangan terlalu serius ya guys. Iya. Kadang benar. ada selipan-selipan komedi, Iya, drama benar. kita. Benar. Sama yang sekarang bakal serius. Padahal saya di chatnya itu kita nanya dosen dan advokat ya. Ini jadi akhirnya dunia Tanpa berita. dunia perempuan ini jadinya. Soalnya bab perempuan itu panjang, Padang ya. panjang. Harus Tapi konten apapun, lain. tapi apapun alasannya kan perjuangan hari ini nggak lepas dari dia. Oh iya. Kalau kata Sarif itu bunga mawar revolusi. Oh gitu. Iya, perempuan ini. Bisa-bisanya bawa Sarif. Saya bawa semua nama di sini. Aduh. Iya. Gitu. Kenapa lebih memilih jadi lawyer di Jakarta daripada lawyer di Banten? Kan dulu besar namanya di Banten. Saya pribadi sih harus sampaikan karena gimana pun juga Jakarta itu ibu kota. Ibu kota. Dia Bukan karena nggak ada duit di Banten. enggak lah, enggak gitu juga. Enggak gitu Di maksudnya. daerah juga tetap ada. Cuman istilahnya kalau kita lagi ada di dalam dunia medis, kalau kita ada di rumah sakitnya agak terpencil misalkan, maka penyakitnya itu cuma panas meriang, batuk meriang aja. Tapi kalau lu ada di rumah sakit Gatot Subroto, lu ada di Harapan Kita, maka penyakitnya akan kompleks. Di Banten juga banyak permasalahan kompleks. Tapi tidak akan sekompleks ibu kota. Itu pasti menjadi satu keniscayaan. Lo ada di Sumatera, maka kasusnya akan tidak lebih kompleks dari Jakarta. Karena Jakarta gudangnya semua permasalahan. Oh, gitu. Jadi seorang dokter ditugaskan bagaimana caranya mengobati penyakit yang kompleks itu. Tapi jadi akademisinya di Banten, bukan di Jakarta. Kalau itu gimana? Jujur, kalau saya pengen juga ngajar di Jakarta, gitu. Cuma ya begitulah karena ada keterbatasan kesempatan, jejaring dan lain-lain. Tapi saya udah coba di UBK, cuman belum ada kesempatan aja. Universitas Bung Karno ya. Coba di Pancasila, coba di beberapa kampus sudah dicoba. Di tempat S2-nya dulu
Oh banyak. Apa namanya? Saingannya berat Pak. Bukan berat sih. Jatah-jatah seniornya lebih banyak. Ya? Iya Pak. Belum ketempuan ya? Iya belum Pak. Lu di kampus sendiri? Untirta. Heeh. Jadi kalau kampus negeri itu cuma ada 2 cara untuk bisa jadi ngajar di sana. Lu kenal orang dalam? Enggak Oh, gitu. enggak. Pertama CPNS, Oh gitu. yang kedua dosen tetap non PNS. Oh gitu. Jadi nggak bisa kita kayak sistemnya ngelamar, Oh, itu gitu. nggak bisa. Jadi harus nunggu kampusnya buka dosen tetap non PNS baru kita daftar. Nah tapi sementara antriannya panjang tuh kayaknya. belum lagi kalau ada titipan Pak. Iya. Titipan TK dukung. Off the record. Om direktur, si ibu ini, bapak ini. No comment ya. Karena Karena berat. kan lebih memilih kampus swasta kan. 2 kali jadi akademisi kampus swasta kan. Saya pernah Tadinya, ya, jadi saya- akhirnya kampus negeri. Belum kampus negeri. Di mana? Yang sebelumnya negeri ya, Saya ada tuh. Unsera negeri yang sekarang. Belum Oh, belum masih ya? swasta. UPG udah negeri. Belum lah. Belum. Masih swasta. Namanya doang universitas ya. Iya, universitas bukan berarti negeri. Bina Bangsa kan universitas juga. Negeri tapi. Bukan swasta dia. Oh. Gitu. Nah, saya pernah cerita sama Bang Bean waktu itu. Saya pengen jadi dosen. Lu pengen jadi dosen di mana? Oh, Bean di mana sekarang? Ya di Tangerang kayaknya. Apa? Dia bekerja dengan passionnya sendiri. Oh. Lae, Sehat-sehat Bang. gua manggil Lae lah. Ya. Nah, gue itu pernah bilang ke dia kalau gue nggak mau ngajar di kampus-kampus besar, karena gimana pun juga gue punya misi sejak gue waktu mahasiswa. Peran gue akan berubah ketika gue jadi pasca mahasiswa, entah dengan profesi apapun. Dengan dosen, gue bisa menjadikan dosen profesi ini menjadi alat untuk perjuangan gue. Nah, hari ini konteksnya di Banten. Yang jadi poros gerakannya mahasiswa, yang jadi lokomotif gerakannya mahasiswa, itu kita bisa tahu Untirta. UIN. Kalau nggak Untirta, UIN. Tapi kenapa akhirnya kampus-kampus lain itu tidak bisa menjadi pelopor, nggak bisa jadi lokomotif gerakan? Kenapa? Karena harus disadari ada kurangnya sumber daya manusia di sana, baik itu Pak dari pengajar, fasilitas, dan mahasiswa dan lain-lain. Nah, saya sih berharap dan punya harapan ketika saya bisa ikut masuk di kampus swasta yang tidak terlalu besar, Mendoktrinasi. saya bisa ikut andil. Saya bisa ikut andil untuk bisa membuat mahasiswa-mahasiswanya lebih kritis, lebih aktif, dan menjadi Bukan lokomotif gerakan. Mengompori mahasiswanya supaya ada di gerakan kiri. Kalau mengompori untuk hal-hal baik itu kan nggak masalah. Oh gitu. Tapi kan dosennya pimpinan kampusnya belum tentu mau. Anda ini memprovokasi mahasiswa untuk bergerak yang nggak jelas katanya begitu. Oh enggak, kami akan menjelaskan secara terang dan jelas kalau tujuan kita ini positif. Positif. Ya? Gitu. Contoh misalkan hal Tapi sederhana. kan provokasi mau udah negatif. Provokasi itu kan maksudnya adalah tendensinya ke negatif. Cuman maksudnya kita memprovok untuk ayo dorong lu bangun UKM, nggak ada UKM nih, kan nggak apa. Iya kalau UKM. Kalau tujuannya untuk nanti Nah contohnya kan banyak cara. mendoktrinasi mereka-mereka yang Bapak Songga ajarin, kalian tuh harus demo karena begini. Nggak gitu. Oh, nggak begitu. Jadi Konsepnya gini, gimana? banyak contoh yang bisa kita lakukan menjadi lokomotif gerakan. Contoh misalkan, katakanlah hari ini Unsera belum ada UKM Mutkor. Untirta tuh ada Mutkor, Ada TMCC. peradilan semu. Untirta nggak ada. Saya akan dorong agar mereka untuk punya keaktifan dan kreativitas. Mohon peradilan semu. Debatnya belum maju, ayo kita bikin yang maju. Kan nanti ada jiwa kekritisannya dengan sendirinya. Kalau ngelihat ada persoalan yang nggak benar, pasti dia akan ngomong. Nggak perlu saya harus provok yang Bapak Jeffrey maksud, tapi saya tinggal akhirnya membantu mereka untuk bisa, ayo kita sama-sama yuk belajar, berjuang. Gitu. Karena kan yang diinginkan sebuah sivitas itu Bapak Songga jadi akademisi dosen itu hanya untuk mengajar, nggak di luar daripada itu. Tugas di Konsepnya. Dharma perguruan tinggi itu ada 3. Iya betul. Ada yang namanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Iya betul. Nah, tugas saya menjadi seorang dosen, apalagi saya tetap, adalah Oh berarti sekarang tetap.
sementara di Primagama masih tetap, yang saya nggak tahu ke depan. Sementara ini tetap. Nah, tugasnya itu tidak hanya untuk mengajar, tapi tugasnya adalah memajukan kampus Primagama. Contohnya kan begitu. Nah, saya punya misi. Itu Bapak Jabri. Waduh, ini pertanyaannya udah mulai nih. Takutnya kan jiwa mahasiswanya dulu ke bawah-bawah, mendoktrinasi, mengkonsep, memframing. Kamu itu jadi mahasiswa jangan diem aja, lulus kuliah belum tentu jadi orang. Jadi harus dikritisi di pemerintah supaya kamu ketika lulus punya pekerjaan yang layak. Nanti larinya kan omnibus law. Kita bungkus dengan cara yang lebih intelek, Pak. Oh gitu. Kita bikin ruang panel diskusi misalkan antara BEM dengan kita melibatkan pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan misalkan. Dan itu akhirnya mencerdaskan mereka. Tapi nggak ngancem mahasiswa untuk tidak ikut sebuah kegiatan Bapak Songga, akhirnya dikasih nilai jelek. Oh, nggak pernah saya melibatkan masalah itu. Bisa tanya mahasiswa saya. Oh gitu. Mahasiswa yang di kampus sebelumnya apa yang sekarang? Yang sebelumnya. Oh gitu. Kalau yang sekarang udah berapa tahun? Baru mau jalan, baru kemarin kan saya posting. Oh gitu. Baru berarti udah ngajar belum? Belum. Berarti belum ada doktrinasi masuk kan? Kirain kan udah ada doktrinasi masuk hingga akhirnya. Jeffrey Trend mantap. Karena apa? Karena apapun alasannya bro. Kalau saya semata-mata berpikir bahwa mereka-mereka yang aktivis jadi dosen, itu kan jadi pertanyaan tersendiri. Mereka-mereka yang mantan aktivis jadi dosen untuk apa? Kalau mantan-mantan aktivis jadi lawyer masuk akal, masih berjuang di lawyer. Kalau mantan aktivis jadi dosen saya nggak tahu nih tujuannya untuk apa. Karena udah nggak ada pergerakan. Sekarang Dia hanya ada untuk yang ngajar udah top, ngasih nilai ngasih nilai ke mahasiswa, ngasih ilmu ke mahasiswa, apa yang sudah dia dapat dia sampaikan lagi, udah putus di sana. Salah. Gimana? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Sekarang Bapak Jeffrey kenal. Tidak hanya lawyer saja yang jadi bisa mengaplikasikan apa yang menjadi perannya waktu dia jadi aktivis atau jadi orang yang aktif di gerakan. Tapi ada juga profesi lain yang bisa memerankan peranan itu, yaitu pengajar. Jangan lupa juga pergerakan kemerdekaan dari dulu itu dipelopori juga sama para pengajar. Betul. Tapi tidak memprovokasi untuk demo. Itu langsung ke praktek kan ya? Iya. Itu kan langsung pakai contohnya praktek, kamu demo kan gitu. Iya. Enggak. Tapi itu biar menjadi kesadaran mereka yang berangsur-angsur menjadi sebuah panggilan mereka sendiri. Wow. Bukan akhirnya dipaksa, tapi lahir karena kegelisahan terhadap ketidakadilan. Karena proses mahasiswa hari ini ya, gue lihatnya sih bodo amat bro. Beda memang. Gue lihatnya bodo amat. Itu PR memang. Nah itu dari Bapak Songga sendiri untuk memberikan efek yang greget ya. Karena kan kurang greget mahasiswa. Memang itu gimana pekerjaan rumah kita, pekerjaan berat ya. Karena dulu kita, ya serba salah sih. Dulu kita dididik keras sekali. Dulu dididiknya berat. Tapi sekarang akhirnya karena perkembangan zaman, demokrasi semakin meluas, akhirnya banyak keterbatasan dari kita lah yang membuat mahasiswa kita agak berbeda gitu. Cuman saya sadari gitu, kalau Bapak Jeffrey juga sering ikut melihat kawan-kawan mahasiswa di lapangan hari ini, mereka nggak diam, mereka tetap masih bersuara, masih aktif lewat media digitalisasi dengan cara apapun, gitu. Dengan cara apapun, dan saya nggak mau kritik gerakan mahasiswa sebelum Saya sekarang. bukan mengkritik, saya kan bilang nggak mau kritik. Ya. Saya hanya menyampaikan bahwa kurang aja hari ini gitu loh. Tidak ada gregetnya seperti pada saat dulu. Ya, Gitu loh. karena masing-masing kan punya masalah dan sebenarnya tidak lepas dari dosa abang-abang seniornya. Gitu. Karena apa yang terjadi katakanlah sekarang pas kita zaman kita, kenapa gerakan mahasiswa masih begini-begini aja? Kita nyalahin dosa yang terjadi pada saat mahasiswa 98, mahasiswa tahun 2000. Karena sebenarnya ini selalu menjadi warisan yang terus-menerus menjadi PR kita gitu. Karena Abang-abang aja enak duduk di Senayan itu gitu ya. yang
masa kita nggak bisa. Tapi kan abang-abang itu juga sama, Maksud saya demo dulu. Maksud saya begitu. Buat ada di sana ya kan mereka demo dulu. Yang sekarang kagak demo, dibujuk-bujuk dari sana kan lucu juga. Ya itu lah beda. Makanya itu Pak, kita bahas di konten lain Pak. Nggak mau dibahas di konten itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi Sedikit pembahasan aja sedikit. yang saya pasti bakal lebih telanjang menyampaikannya, karena tidak lepas dari adanya organisasi-organisasi elit mahasiswa yang selalu ada berada di ketiak kekuasaan. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya kita bahas di konten lain. Oh gitu ya. Memang menarik nih. Gitu Bapak. Bicara pergerakan hari ini, bicara Bapak Songga memilih untuk jadi lawyer, kemudian memilih jadi akademisi, itu memang cita-citanya langsung daripada waktu itu mengikuti organisasi ya. Betul. Karena kan kawan-kawan kita di tempat lain sekarang lebih banyaknya nggak kayak Bapak Songga. Mereka lebih banyak dituntut karena kebutuhan pokok hidup mereka. Benar nggak? Bener. Senior kita juga sekarang lebih banyak usahanya. Karena kebutuhan hidup. Kemudian Kanda Bowo, Kanda Kadut, Lai Stephen, Lai Richard, Kakak Edson dan segala macam. Ya, sekarang udah bahasnya, gue makan aja susah. Bener gak sih? Bener. Kerja jam 7 pulang selesai udah. Jangan kan ngomongin adik-adik. Ya kan ngomongin begini. Nah, tapi kenapa Bapak Songga masih ada di rule of the game-nya cita-cita itu? Sebenarnya berat emang karena banyak akhirnya beban dan tanggung jawab yang harus ditambah. Pasti Bapak JP juga nanti pengen menikah. Pasti. Pasti Bapak JP juga pengen punya usaha. Pasti. Ya kan gitu. Pengen macam-macam lah kita Karena kan Bapak Songga sampai hari ini masih jadi the power of leader SKPI kan. Artinya masih ada. saya ikut bareng-bareng lah bersama. Itu bukan dekat padar ya. Bareng-bareng. Kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng ayo Karena kan jauh berhimpun. dari kita yang dulu pernah jadi kawan-kawan pergerakan, kita yang dulu pernah aktif di satu organisasi yang sama. Ada Bapak Songga yang masih berkutat di role of the game organisasi dan masih bergerak di kegiatan. Ayo kita terus berjuang, jangan berhenti di sini. Yang masih bicara rakyat, masih bicara pendidikan hari ini, masih bicara ketidakbenaran dan ketidakadilan. Nah sebetulnya tugas belajar itu kondisi hidup seorang manusia. Bapak JP. Betul. Tapi kan terbentur sama kebutuhan tadi. Yes, betul sekali. Dan saya sih sebenarnya jujur ya, justru kalau dibandingkan dengan dulu yang fleksibel mahasiswa, saat ini saya banyak gak bisa bantu apa-apa ke kawan-kawan. Cuma bisa support, lewat telepon, lewat chat, kadang-kadang paling setiap minggu, weekend pulang gitu. Kayak kesini, ke Serang. Banyak sebenarnya keterbatasan saya. Sementara ini saya bekerja karena saya memiliki kehidupan, kebutuhan hidup dan lain-lain. Ada banyak yang tidak bisa saya lakukan yang ingin sebenarnya saya bisa explore, tapi terbentur oleh masalah subjektif, yaitu masalah kebutuhan pokok. Cuman yang bisa saya lakukan, ya saya lakukan aja. Jadi kalau saya bisa menyampaikan itu lewat kata-kata, saya sampaikan. Saya bisa lakukan itu lewat tulisan, saya tuliskan. Saya bisa lakukan itu dengan sebuah gerakan, langsung praktek, saya lakukan. Jadi sesuai dengan kemampuan saya yang saya bisa curahkan buat apa yang menjadi ide dan keyakinan saya akan curahkan itu semua gitu. Saya punya pulpen, saya kasih pulpen. Saya punya kata-kata, saya kasih kata-kata. Saya punya buku, saya kasih buku. Saya punya apapun itu gitu. Tapi misalkan dipikir-pikir udah banyak yang tidak bisa dilakukan sefleksibel dulu gitu. Sekarang tuh udah banyak banget. Akhirnya kita mau melakukan ini, terbentur ini. Mau melakukan ini, terbentur ini. Jadi ya udahlah. Lakukan apa yang bisa lo lakukan. Kan terbentur sama yang namanya keloyalan. Terbentur sama yang namanya kedosenan. Nah, itu mengantisipasinya gimana? Coba aja untuk terus produktif. Dengan apa yang saya tekuni hari ini menjadi dosen,
saya harus jadikan profesi dosen ini sebagai alat perjuangan saya. Saya menjadi lawyer, saya harus bisa lakukan perjuangan saya melalui profesi lawyer. Itu yang bisa saya lakukan karena prinsip hidup dalam sistem komun atau sistem bersama, masing-masing bekerja menurut kemampuannya dan masing-masing bekerja menurut apa yang bisa dilakukan. Walaupun jadi lawyer kadang suka mengesampingkan idealis, terjadi nggak? Pada akhirnya itu tidak bisa dipungkiri gitu. Itu akan selalu dihadapkan pada situasi-situasi kasuistis, realitas kita bakal selalu dihadapkan seperti itu. Cuman kalau kata Tan Melaka, ya jangan sampai Orang mati dibawa mulu nih. Terus apa emang kata Tan Melaka apa? Ya tugas seorang pemuda, tugas orang yang terdidik, kalau dia bisa menjelaskan kepada orang-orang terkait apa gunanya pendidikan, ya nggak usah lah kita ngejelasin kalau kita nggak pernah tahu soal cangkul, kalau kita nggak pernah tahu soal masalah kehidupan mereka. Kalau kata Pram, ya jangan sampai kita gagal sejak dalam pikiran. Ini lebih karena pragmatis, realistis. Saya berusaha untuk mencoba menjadi seorang yang punya keyakinan kuat terhadap apa yang menjadi ide-ide gagasan kita. Karena itu bukan sesuatu ide yang utopis, gitu. Tapi ini kalau konsepnya idealis, maksud Jeffrey adalah idealis yang bukan dalam segi filsafat. Iya, saya berusaha untuk idealis. Walaupun banyak, ya pastinya banyak lah gitu. Akhirnya yang kita harus benturkan terus gitu. Karena banyak bro, apapun alasannya guys ya, kita yang dulu ada di basis pergerakan, kita yang dulu pernah jadi aktivis dan segala macam, dibenturkan oleh yang namanya pekerjaan kita. Betul. Nah harusnya kalau kita yang punya prinsip dan keyakinan yang teguh, harusnya apapun profesi yang kita miliki, kita bisa lakukan itu sebagai alat perjuangan. Enggak segampang itu bro. Memang tidak mudah, memang sangat tidak mudah. Saya juga merasakan gitu. Apa yang dilakukan Bapak Jeffrey itu bagian alat perjuangan juga. Waktu kemarin melakukan usaha dan lain-lain yang masih berjalan. Ini kan sebagai sebuah bentuk perjuangan juga. Akhirnya saya bisa speak up. Itu Gitu. jadi alat politik nih. Atau buat 2024. Anjing. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Betul. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan Bapak Jeffrey ini begini, itu adalah sebuah bentuk perjuangan. Lu nggak beda sama yang dulu. Ya udah beda zamannya gitu loh. Sekarang zaman kita ya yang bisa kita lakukan itu ya udah. Tapi jangan sampai lah akhirnya kita malah jatuhnya gitu tuh. Apapun lah gitu cara berjuang kita, tapi jangan sampai akhirnya kita malah memihak terhadap ketidakadilan, memihak terhadap sesuatu yang tidak benar. Itu aja. Ini tetap menjadi jati diri ya. Iya, kalau itu lu akhirnya udah menggadaikan diri lu terhadap hal itu, ya udah hancur jadi manusia. Berarti tetap pada prinsip yang terdahulu ya. Gitu. Waduh, luar biasa nih, harusnya bisa panjang kita 3 jam 4 jam. Ternyata Bro Songga minta konten lain untuk membahas apa tadi? Banyak hal terkait masalah kenapa mahasiswa hari ini melempem. Itu bisa kita bahas nanti di konten berikutnya guys. Siap. Banyak sebenarnya PR-nya. Banyak sebenarnya PR yang akhirnya bisa jadi konten-konten kita untuk membahas situasi nasional, Ya. daerah dan kampus sama Bro Banten Songga. juga seru gitu. Banten itu seru. Berarti bisa ya nanti Bisa, kita sangat bikin bisa. cari waktu yang memposisikan kita bahas tentang Banten, kita bahas tentang kampus, kita bahas tentang pergerakan mahasiswa yang hari ini terjadi. Betul. Ya, begitu luar biasa guys konten hari ini sama Bro Songga tentang kenapa memilih menjadi advokat, berjuang di jalur rakyat, menjadi lawyer, pengacara, kemudian jiwa hati nurani menjadi akademisi adalah sebuah pengabdian yang memang sudah terjadi sejak dia jadi mahasiswa. Dan Mungkin tetap- bisa tanya Abda juga tuh ke Abda depannya Abda. terkait LBH dan lain-lain karena Abda yang sampai hari ini masih konsisten juga. Abda di LBH Rakyat Banten ya. Betul. Abda karena berhubung sakit guys posisinya. Mudah-mudahan gak corona. Jangan sampai lah. Abda nanti kita ajak di konten berikutnya. Harusnya sama Abda hari ini. Karena posisinya ini konten tetap harus tayang.
Cuma nanti kita cari waktu sama Abda. Berarti bicara pergerakan mahasiswa dan rakyat Banten bisa sama Abda nanti. Bisa, sangat bisa. Itu aja guys untuk hari ini, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga terus menginspirasi, menjadi informasi yang baik untuk kawan-kawan, untuk para subscriber saya, untuk para viewer saya. Dan semoga ini jadi konten yang gak di ban sama pemerintah. Ini edukasi, Bahaya, ini edukasi ya, ini edukasi. Bagus. Itu aja guys, jangan lupa subscribe, tetap tekan lonceng, karena apa alasannya? Kalau nggak tekan lonceng kita nggak tahu notifikasi YouTube saya selanjutnya. Like, komen, kalau mau komen, wah lebih seru bahas ini bang, bahas ini, sampaikan aja di komen di konten YouTube. Itu aja. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya di YouTube channel Jeffrey Fardede and Friends yang lebih menarik lagi. Itu aja, see you next time. Tetap semangat, jangan lupa bahagia.